Selamat malam pemirsa, inilah Wah News Bola. Tottenham Hotspur akhirnya mengakhiri penantian panjang selama 17 tahun dengan meraih juara Liga Eropa 2025 usai menaklukkan Manchester United di partai final. Informasi lainnya pemirsa, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta asisten Alex Pastoor meninjau langsung Bali United Training Center sebagai tempat pemusatan latihan skuad Garuda. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor langsung meninjau fasilitas latihan di Bali United Training Center sebagai persiapan pemusatan latihan yang akan dimulai pada 26 Mei 2025. Tim pelatih Timnas Indonesia mulai menyiapkan segala keperluan untuk pemusatan latihan jelang dua laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Rabu sore, 21 Mei 2025, pelatih kepala Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor melakukan pengecekan ke Bali United Training Center di kawasan Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Kunjungan ini menjadi langkah awal jelang dimulainya pemusatan latihan resmi skuad Garuda yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei 2025. Kegiatan Kluivert dan Pastoor ini turut dibagikan melalui akun resmi Instagram Bali United @BaliUnitedFC. Dalam unggahan tersebut, tampak keduanya serius meninjau fasilitas latihan yang akan menjadi pusat persiapan skuad Garuda. TC ini dirancang sebagai pondasi penting sebelum menghadapi dua pertandingan hidup mati di grup C. J.H. dan kolega akan menjamu Cina lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Lima hari berselang, anak asuh Kluivert dijadwalkan bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka pada 10 Juni. Sebanyak 32 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan. Dari jumlah tersebut, Patrick Kluivert akan menyeleksi dan merampingkan skuad menjadi 23 pemain yang siap tampil dalam dua laga penentuan tersebut. Proses seleksi ini diharapkan menghasilkan komposisi terbaik demi menjaga asa Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Tottenham Hotspur akhirnya memutus penantian panjang 17 tahun setelah gol tunggal Brennan Johnson mengantarkan Tottenham mengalahkan Manchester United 1-0 di final Liga Eropa 2024-2025. Tottenham Hotspur akhirnya meraih gelar bergengsi setelah menanti selama 17 tahun.
Klub asal London Utara ini keluar sebagai juara Liga Eropa 2024-2025 usai menaklukkan Manchester United dengan skor tipis 1-0 di partai final yang digelar di Stadion San Mamés, Bilbao, Kamis 22 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol kemenangan Spurs dicetak oleh Brennan Johnson pada menit ke-42. Meski Manchester United mendominasi jalannya laga dengan 73% penguasaan bola dan melepaskan 16 tembakan, Tottenham tampil lebih efektif dan disiplin dalam bertahan. Kemenangan dan juara ini begitu spesial, terutama bagi kapten Tottenham Son Heung-min yang akhirnya mencicipi trofi pertamanya bersama klub sejak bergabung pada 2015. Ia menjadi pemain Korea Selatan pertama yang mengangkat trofi Eropa sebagai kapten tim. Momen ini juga menjadi penebusan emosional bagi pemain Korea Selatan itu, yang sebelumnya hanya bisa melihat Tottenham kalah di final Liga Champions 2019. Lebih dari itu, keberhasilan ini memastikan Tottenham tampil di Liga Champions musim depan, walaupun mereka hanya finish di peringkat ke-17 Liga Inggris musim ini. Gelar ini menjadi trofi Liga Eropa ketiga bagi Tottenham, setelah sebelumnya mereka menjuarainya pada musim 1971, 1972, dan 1983-1984. Ini juga menandai berakhirnya puasa gelar selama hampir 2 dekade sejak terakhir kali mereka mengangkat Piala Liga Inggris pada musim 2007-2008. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi luka lama yang kembali terbuka bagi Manchester United, yang sebelumnya juga gagal juara Liga Eropa saat dikalahkan Villarreal lewat adu penalti pada final 2020-2021. Mads Hilgers kembali alami cedera. Mimpi debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno pun terancam pupus jelang melawan Cina. Bek berusia 24 tahun ini belum pernah merasakan bermain di hadapan publik sendiri di GBK. Bek tengah Mads Hilgers kembali dipanggil ke skuad timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namanya masuk dalam daftar 32 pemain yang diumumkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Setelah itu, skuad Garuda akan melakoni laga tandang berat melawan Jepang di Osaka 5 hari kemudian dalam lanjutan grup C putaran ketiga. Namun, peluang Hilgers untuk kembali tampil bersama skuad Garuda terancam. Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan mengalami cedera.
Kabar tersebut diungkapkan oleh pelatih FC20 Joseph Osting dalam wawancara dengan media Eropa. Sejauh ini, Meshilgers telah mencatatkan 3 penampilan selama berseragam merah putih. Menariknya, seluruh laga tersebut dilakoni di kandang lawan, artinya sang pemain belum pernah merasakan atmosfer berlaga di hadapan publik sendiri di GBK. Dari 3 pertandingan tersebut, Hilgers belum sekalipun merasakan kemenangan bersama skuad Garuda dengan rinciannya 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Cedera ini menjadi pukulan bagi timnas yang berharap bisa menurunkan kekuatan terbaik termasuk Hilgers yang menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan. Kabar baik untuk publik sepak bola tanah air. Justin Hubner dinobatkan sebagai pemain terbaik Wolverhampton Wanderers U21 musim 2024-2025. Bek muda berbakat asal Indonesia Justin Hubner menorehkan pencapaian membanggakan dengan dinobatkan sebagai pemain terbaik Wolverhampton Wanderers U21 untuk musim 2024-2025. Penghargaan ini semakin mempertegas statusnya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Akademi Wolves. Dalam pernyataan singkatnya, Hubner menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tim yang telah mendukungnya sepanjang musim. Ia tampil solid di berbagai ajang yang diikuti tim U21, termasuk Premier League 2 dan sejumlah turnamen pengembangan pemain muda. Tak hanya tangguh dalam bertahan, bek berusia 22 tahun itu juga dikenal piawai dalam membangun serangan dari lini belakang. Penampilannya musim ini pun menjadi bukti kematangannya sebagai pemain bertahan muda. Prestasi ini turut menjadi kabar gembira bagi publik sepak bola Indonesia. Sebagai pemain yang telah memilih membela timnas Indonesia, perkembangan sang pemain di level klub membawa harapan besar untuk masa depan lini pertahanan Garuda. Dengan semangat dan etos kerja tinggi yang terus ia tunjukkan, masa depan Justin Hubner tampak cerah. Banyak yang berharap ia segera menembus tim utama Wolverhampton Wanderers dan mencatat debut di Premier League dalam waktu dekat. Kompetisi Liga 1 Indonesia mengalami penurunan setelah AFC merilis ranking terbaru per 19 Mei 2025. Kompetisi tertinggi tanah air itu harus puas turun ke posisi ke-25 di salib Kamboja, imbas dari buruknya performa klub-klub Indonesia di level Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi merilis peringkat terbaru kompetisi klub Asia pada Senin 19 Mei 2025.
Peringkat ini disusun berdasarkan performa klub-klub dari masing-masing negara di berbagai level turnamen antar klub Asia. Peringkat liga nantinya akan menentukan jumlah slot yang diberikan kepada tiap negara untuk tampil di kompetisi Asia. Dalam daftar terbaru AFC, Liga Arab Saudi masih memimpin sebagai liga terbaik di Asia dengan perolehan poin sempurna, yakni 120.000. Posisi kedua tetap dihuni Liga Jepang dengan 107.700 poin, diikuti Korea Selatan dengan 91.000 poin, Uni Emirat Arab 74.500 poin, dan Qatar 69.300 poin yang melengkapi 5 besar. Sementara itu, Liga 1 Indonesia harus puas berada di peringkat ke-25 dengan perolehan 18.700 poin. Posisi ini menempatkan Indonesia di bawah 5 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Thailand di peringkat 7, Malaysia di peringkat 11, Vietnam di peringkat 14, Singapura di peringkat 15, dan Kamboja di peringkat 23. Rendahnya posisi Liga 1 tak lepas dari performa buruk wakil-wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia musim ini. Persib Bandung yang tampil di Liga Champions Asia 2 gagal lolos di fase grup. Sementara Madura United terhenti di semifinal AFC Challenge League setelah kalah agregat 3-6 dari klub Kamboja Sphairing. Melihat hasil tersebut, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru perlu mencari solusi agar klub-klub Indonesia dapat tampil lebih kompetitif di level Asia. Salah satu wacana yang tengah digodok PT LIB adalah menambah kuota pemain asing menjadi 11 orang per klub. Merujuk pada regulasi terbaru AFC yang telah menghapus batas kuota pemain asing di kompetisi antar klub Asia. Meski begitu, untuk Liga 1 musim depan, tidak semua dari 11 pemain asing tersebut bisa langsung diturunkan. Hanya 8 pemain asing yang diperbolehkan bermain dalam satu pertandingan. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, menegaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapat keputusan final dari PSSI. Paris Saint-Germain siap ukir sejarah treble winners untuk pertama kalinya setelah kunci gelar Ligue 1. Les Parisiens kini fokus hadapi dua final krusial, Coupe de France dan Liga Champions. Para pemain Paris Saint-Germain menjalani sesi latihan intensif di pusat pelatihan klub di Poissy, dekat Paris Rabu 21 Mei, sebagai bagian dari persiapan menghadapi dua laga penting yang bisa mencetak sejarah. PSG akan terlebih dahulu tampil di final Coupe de France pada Sabtu 24 Mei sebelum melanjutkan perjuangan di partai puncak Liga Champions pada 31 Mei mendatang.
Musim ini menjadi peluang emas bagi Les Parisiens untuk meraih treble winners setelah sebelumnya memastikan gelar Ligue 1 untuk keempat kalinya secara beruntun pada bulan April lalu. Dalam sesi latihan, pemain-pemain seperti Ousmane Dembélé dan Vitinha tampak serius mempersiapkan diri. Keduanya optimis bahwa tahun ini bisa menjadi momen bersejarah bagi PSG, yakni menyapu bersih 3 gelar utama, Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions. Pasukan Luis Enrique dijadwalkan akan bertolak ke Jerman untuk menghadapi Inter Milan di final Liga Champions. Misi mereka jelas membawa peluang trofi si kuping besar untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dengan komposisi skuad bertabur bintang dan semangat tinggi, PSG berambisi mengakhiri musim dengan sempurna dan menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola Prancis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 10 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.